Bapak Ibu, untuk bisa menggunakan platform Dragon Learn ini, terlebih dahulu kita harus mendaftar. Kita mendaftar bisa sebagai guru, bisa juga sebagai orang tua. Karena kita akan menggunakan platform ini dalam proses pembelajaran di sekolah, maka kita mendaftar dengan menggunakan kolom guru ini. Kita klik pendaftaran guru, lalu kita masukkan email kita. Terus kita ulangi lagi emailnya, kita pastekan saja, kemudian kita buat sandinya. Lalu setelah kita buat sandi, kita klik daftar. Ya, kita sudah mulai masuk dan kita akan lanjutkan pendaftaran kita. Nah, di sini akan meminta nama ya. Kotak dialog ini akan kita isi dengan nama depan, nama belakang, kemudian nomor telepon. Kita klik lanjut. Kemudian kita isikan provinsi di mana kita tinggal ya, kita domisili. Selanjutnya pilih kabupaten atau kota tempat kita tinggal. Lalu kemudian sekolah. Bapak Ibu, di sini sudah banyak sekolah yang sudah terinput ya. Bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah terinput di sini bisa langsung dipilih. Tapi bagi sekolah yang belum terinput, maka kita bisa membuat nama sekolah kita sendiri. Ya, sini kita masukkan saja. Kemudian lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi pilihan ini. Karena kita sekolah tadi didaftarkannya adalah sekolah tingkat dasar atau tingkat MI, maka di sini ada pilihan kelas berapa Bapak Ibu mengajar. Anggap saja Bapak Ibu mengajar di kelas 1 ya. Lalu kemudian kita bisa isi kelas 1 apa. Kalau seandainya kelas 1-nya terdiri dari beberapa kelas, maka kita buat di sini misalnya 1A. Lalu lanjut. Nah, kita berhasil membuat akun di Dragon Learn. Lalu kita menuju ke akun pribadi kita. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan dari Dragon Learn. Ini tadi kelas 1A yang kita pilih tadi 1A. Tapi sebenarnya kita bisa menambah. Misalnya Bapak Ibu bukan hanya mengajar di 1A, tapi juga mengajar di kelas 3 misalnya. Maka Bapak Ibu bisa tambahkan saja kelas 3, kemudian 3A misalnya ya. Tambahkan. Maka dia akan sudah bertambah di sini. Ada 1A, 3A. Begitu selanjutnya Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan kelas yang kita ajar, kita bisa klik di sini tambahkan. Lalu di sini ada statistik. Statistik ini kita bisa melihat perkembangan siswa, melihat kesulitan yang dialami oleh siswa sebagian besarnya di aspek mana. Lalu di sini ada murid seperti ini. Nah, untuk murid ini
Bapak Ibu, kita bisa menambahkan murid kita secara manual ya, dengan cara klik tambahkan murid ini, lalu secara manual kita isi. Misalnya kita contohkan, kita masukkan saja nama Yudi misalnya, lalu nama belakangnya Kirom, kemudian laki-laki, lalu kita klik tambahkan, maka kita sudah punya siswa di kelas ini 3A tadi yang siswanya bernama Yudi Kirom. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan sejumlah siswa yang berada di kelas 3A ini. Tapi tentu saja cara yang seperti ini membutuhkan waktu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengirimkan tautan ini kepada orang tua siswa melalui WA misalnya. Lalu mereka, para orang tua itu akan mendaftarkan, yang dengan sendirinya nanti akan tergabung di dalam kelas 3A ini, Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini ada program ya. Program ini berisi kumpulan dari soal-soal matematika, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan setelah disesuaikan dengan kurikulum 2013. Ini enaknya Bapak Ibu ya. Jadi siswa belajar sesuai dengan pelajaran di kelasnya, pelajaran di level kelas di mana dia belajar. Nah, ini di kelas 3 misalnya. Ada misalnya jumlah dan perbandingan, perkalian dan pembagian, geometri dan pengukuran pecahan, dan seterusnya. Kita coba misalnya jumlah dan perbandingan. Kita coba lihat Bapak Ibu, ini garis bilangan. Lalu kita coba di sini. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kita pilih. Nah, ini tampilannya menarik sekali Bapak Ibu. Kita coba bermain di sini. Jadi di sini siswa di samping belajar matematika, tapi dia sambil bermain ya, sehingga tidak membosankan. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh soal. Ya. Mari antarkan kucing ini melewati semua halte yang ada. Tulis nomor halte. Nah, jadi siswa akan menulis nomornya. Misalnya katakan 3. Maka kucingnya akan terus melaju. Tapi kalau seandainya misalnya siswanya salah mengisi, ya, misalnya 2, maka akan ditunjukkan bahwa bukan 2 sesungguhnya, haltenya halte 4. Ketika 4 diketik, maka mobilnya akan berpindah. Kita contohkan soal yang lain Bapak Ibu ya. Kita coba pilih kelas 2. Kelas 2 mengenal bentuk bangunan datar dan satuan ukur. Lalu kita pilih persegi ya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kita klik. Lalu kita pilih.
Nah, ini tentang bentuk ya, persegi dan lingkaran. Jadi di Dragon Learn ini, siswa bisa diajak bermain-main untuk mengenal bentuk-bentuk ini Bapak Ibu. Misalnya ini, beri makanan hewan-hewan ini. Yang sebelah kiri ini, dia makanannya persegi. Lalu kemudian yang hewan yang sebelah kanan ini, makanannya lingkaran. Nah, siswa atau kita bersama-sama siswa bisa mensimulasikan atau memperagakan bentuk ya sesuai dengan permainan ini. Misalnya ya kita beri makan dulu hewan yang sebelah kiri ini dengan persegi. Nah, kita bisa mengambil persegi ini kemudian kita beri makan hewan ini Bapak Ibu ya. Oke. Lalu ini ya, masih ada nggak persegi lagi? Oh, ini ada. Nah, karena dia sudah kenyang Bapak Ibu, maka dia tertidur hewannya. Ini sangat menarik ya. Lalu yang hewan yang sebelah kanannya, kita beri dia lingkarannya. Sehingga dengan metode belajar seperti ini, dipastikan siswa akan menyukai pembelajaran. Setelah selesai memberi makan, maka akan lanjut ke tugas berikutnya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang Dragon Learn. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkan di sekolahnya. Semoga siswanya semakin senang belajar matematika bersama kita di sekolah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.